Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Habibie, NIM saya 18 01 20 20 10 25. Di dalam video ini saya akan mepresentasikan tentang perancangan jaringan fiber optik. Apa itu fiber optik? Fiber optik adalah suatu media transmisi dieletrik waveguide yang berfungsi pada frekuensi optik atau cahaya, terbuat dari serat kaca dan plastik yang menggunakan bias cahaya dalam mentransmisikan data. Sumber cahaya yang digunakan adalah laser karena memiliki spektrum yang sangat sempit. Selanjutnya, komponen of fiber optik. Yang pertama, cahaya. Berfungsi untuk membawa data dengan kecepatan tinggi dan bandwidth yang sangat tinggi. Yang kedua, optical transmitter atau pemancar. Komponen yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal cahaya ke dalam media pembawanya. Yang ketiga, kabel core atau fiber optik. Berfungsi sebagai media pembawa sinyal cahaya. Kabel core merupakan komponen inti dari jaringan fiber optik. Yang keempat, regenerator atau optikal. Berfungsi sebagai untuk penguat sinyal cahaya ketika dikirimkan pada jarak yang jauh. Optical receiver berfungsi sebagai untuk menangkap semua cahaya yang dikirimkan oleh optical transmitter. Selanjutnya, peralatan-peralatan apa saja yang digunakan pada fiber optik? Yang pertama, power meter. Power meter digunakan untuk mengecek loss pada kabel optical connector cleaner untuk membersihkan konektor pigtail atau pad core. Apa itu pad core? Yang kedua, pigtail, suatu perangkat yang menghubungkan OTP dengan serat optikal yang hanya mempunyai satu konektor di salah satu ujungnya untuk menghubungkan kabel dengan perangkat lain. Yang keempat, Microsoft fiber, untuk melihat bersih atau tidaknya konektor. Yang kelima, optical connector cleaner, untuk membersih konektor. Yang keenam, tisu fiber optik untuk membersihkan core. Yang ketujuh, OTD time demand deflector. Yang ke-8, OTB optical terminal probe. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan fiber optik. Yang pertama, present dan survey. Perizinan atau juga bisa disebut dengan site acquisition SITAC sangat diperlukan sebelum proses pembangunan jaringan fiber optik yang dilakukan. Perizinan lahan merupakan proses akuisisi lahan atau menggunakan dari pemilik lahan ke operator. Yang kedua, pembuatan red line. Pelaksanaan proyek jaringan fiber optik memerlukan sebuah acuan dalam menempatkan posisi pole, berapa panjang kabel yang digunakan, kabel jenis apa yang digunakan, dan berapa jumlah aksesoris atau perangkat fiber optik yang digunakan. Yang ketiga, pembuatan bill of quantity. Estimasi biaya dalam suatu proyek konstruksi biasanya disajikan dalam bentuk bill of quantity. Ini bersisikan tiga hal pokok, yaitu deskripsi pekerjaan, kuantitas atau volume, tambah unit, dan harga suatu pekerjaan. Yang keempat, pemasangan pole. Pole atau tiang merupakan komponen utama dari
konstruksi jaringan fiber optik yang menggunakan kabel jenis IRL. Pol harus dipasang tegak lurus pol awalnya dan pol akhir dipasang untuk menjadikan tempat kabel serta aksesoris fiber optik. Yang kelima, pemasangan VDT dan handle. Fiber distribution terminal merupakan ruangan yang berbentuk kotak atau kubah yang terbuat dari material khusus yang berfungsi sebagai tempat instalasi sambungan jaringan optik signal modal yang berisi konektor, splicing maupun splitter, dan dilengkapi ruangan manajemen fiber dengan kapasitas tertentu pada jaringan fiber optik ini. Yang keenam, penyambungan fiber optik. Proses penyambungan kabel fiber optik pada fiber akses terminal. Penyambungan ini bisa disebut dengan istilah transmisi atau splicing. Sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah di dalam video ini, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.